Halo Sobat Guru Pulau, berjumpa lagi dengan saya Panggi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya agar supaya rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian dapat membuat sebuah konten digital ya atau lebih tepatnya ke game map dengan menggunakan aplikasi Lumi. Dan aplikasi yang saya sarankan Bapak Ibu di sini silakan Bapak Ibu bisa menginstal terlebih dahulu ya atau mengunduh terlebih dahulu aplikasi Lumi yang versi 0.9.1. Untuk cara mengunduh dan menginstalnya, silakan Bapak Ibu lihat video yang linknya saya sudah sematkan di atas ini ya Bapak Ibu ya. Nah, anggaplah sekarang Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasinya. Nah, kita install dulu aplikasinya. Klik dua kali di sini. Nah, ini kan ada ininya versinya ya. Lumi Setup 0.9.1. Kalau yang terbarunya itu sekarang kalau tidak salah sudah 1.0.3. Ketika pertama kali menginstal, nanti akan ditampilkan halaman seperti ini. Di sini kita checklist yang 3 urutan ini, terkecuali yang update otomatis. Karena kalau ini kita centang juga, nanti khawatirnya ketika kita gunakan aplikasi Lumi ini saat online, ada notif ya atau bisa terupdate otomatis sehingga merubah versinya dari versi 0.9 menjadi versi yang terbaru. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya nanti akan kena bug tuh ya, akan ada error sistem dan lain sebagainya. Maka disarankan di sini untuk kita off-kan. Kemudian di sini klik yang ini ya, jangan yang all-nya ya, tapi yang selected-nya ya. Klik bahasanya biarkan bahasa Inggris. Oke. Nah, sudah selesai nih Bapak Ibu. Berikutnya kita langsung saja memulai untuk berkreasi. Langkah awalnya kita klik di sini, di Start, bagian Start, H5P Editor, klik Start, dan di bagian halaman ini nih ada dua ya, ada Open dan ada Create New. Kalau Open ini berarti kita membuka template-nya ya. Kalau Create New memang benar-benar mulai dari nol. Nah, kita Create New aja. Create New. Dan karena kita akan membuat sebuah game interaktif, maka di sini kita carinya game map ya. Game map, game map, game. Ah, ini belum ada ya. Biasanya kalau belum ada, Bapak Ibu harus memancingnya terlebih dahulu. Ya, saya sudah siapkan juga di kolom komentar ya, bukan komentar ya, di kolom deskripsi video ini ada link drive-nya ya, untuk template dari Gmap yang sudah saya siapkan. Jadi kalau pas pertama kali diinstal, pas dicari, oh Gmapnya nggak ada, jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti akan muncul setelah Bapak Ibu membuka ya template yang sudah saya siapkan. Coba saya tengok templatenya ya. Templatenya kemarin saya taruh di sini. Di mana ya? Bentar ya Bapak Ibu ya, di sini deh. Pakai yang apresiasi, bukan apresiasi, partisipasi semesta ini ya. Ini tuh. Ini bentuknya nanti H5P Bapak Ibu ya. Tuh H5P. Kalau yang aplikasinya kan bentuknya exe ya. Kalau ini H5P, artinya ini mesinnya yang sudah apa? Ada isinya gitu, sudah dibuat dan ini merupakan template yang dapat Bapak Ibu nanti gunakan ya untuk memancing supaya jenis konten dari Gmap-nya itu bisa muncul di dalam aplikasi yang baru saja diinstal. Kita tunggu nih loadingnya. Biasanya kalau misalkan aplikasinya besar ya ukurannya, nah loadingnya juga lama. Kebetulan kemarin saya buat kurang lebih 25 MB ya. Nah ini sudah terbuka Bapak Ibu. Tuh. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu close dulu nih. Ini kan untuk memancing saja ya template-nya ya. Close dulu ini yang X ini kita keluarkan X. Kemudian kita balik lagi ke sini, back ya. Balik lagi ke back Lumi yang tanda panah tadi.
Dan di sini di start-nya kita klik lagi ya. Kita ulang cara cara awalnya ya. Klik start, barulah kemudian kita di sini di bagian searching kita ketikkan game map. Nah, konten game map-nya sudah ada ya. Kalau sudah muncul ya tinggal klik saja di sini ya, klik 2 kali untuk memunculkan halaman kerjanya untuk di game map. Coba kita tengok halaman kerjanya seperti apa. Saran saya sebelum teman-teman nanti membuat game map di Lumi, baiknya sih sudah menyiapkan ini ya storyboardnya. Jadi di game map itu nanti akan ada berapa stage dan bentuknya seperti apa. Nah, Bapak Ibu harus cari referensi dulu tuh. Referensinya dari mana? Referensinya sudah saya siapkan juga link game map saya ya di kolom deskripsi. Silakan nanti Bapak Ibu dan teman-teman lihat atau bisa ke ini mengakses di ruang murid. Di situ banyak contoh dari game map. Sehingga nanti kalau sudah di aplikasinya tidak bingung lagi gitu, mau buat seperti apa. Syukur-syukur kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman asetnya sudah lengkap ya, asetnya disiapkan dulu selain storyboard, menentukan tujuan pembelajarannya apa ya, biasanya satu tujuan pembelajaran saja. Kemudian ada juga bahan ajarnya, materi-materinya sudah disiapkan, sudah dijadikan aset malah mungkin ya. Asetnya itu bisa dibuatkan dari AI, dari Gemini atau dari Claude dan juga bisa dari ChatGPT ya. Namun kalau misalkan Bapak Ibu membuatnya dengan Gemini, tentu Bapak Ibu harus mengkritisi kembali ya, dicek dulu tuh benar apa enggak sesuai atau belum ya. Kemudian ada typonya atau enggak. Jangan hasil mentah-mentah ya langsung di copy paste dimasukkan ke dalam Luminya. Jangan seperti itu. Jadi butuh validasi juga dari usernya ya, dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan asetnya sudah ada nih, sudah lengkap nih asetnya. Baik, kita mulai di sini di Gmap yang pertama di titelnya. Yang pertama kita buatkan mappingnya ya. Di sebuah Gmap itu pasti harus ada latarnya ya. Latar yang berbentuk map. Di bagian ini ya, background image-nya kita klik add. Nah, kebetulan ini asetnya udah saya siapkan ya Bapak Ibu ya. Oke, latar ya, di sini latar, ini latarnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, latar map yang sudah saya buat. Kalau sudah kita berikan title, kemudian di sini juga kita sudah upload backgroundnya, kita lanjut untuk membuat stage-nya atau titik-titiknya, titik pemberhentiannya ya. Nah, di sini kita bisa ke ini bagian step 2 atau next step di sini. Boleh di atas, boleh di bawah kita kliknya. Nah, setelah itu kita diarahkan ke halaman ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan yang tadi yang sudah kita upload nih gambarnya. Sekarang kita menambahkan nih. Nanti di sini ada titik 1, 2, 3 sampai yang keberapa gitu ya. Saya sarankan untuk maksimal titik stage-nya itu 8 saja ya Bapak Ibu. Jangan terlalu penuh gitu ininya titik stage-nya ya maksimal 10 lah ya. Tapi di dalam stage itu nanti Bapak Ibu harus petakan stage pertama isinya apa, stage kedua sampai stage terakhir. Stage terakhir tentu ini ya pemberhentian terakhir. Nah, di sini ada 2 titik nih, yang bintang sama yang lope ya. Kalau bintang itu untuk stage-stage-nya bisa stage 1 sampai stage 7 misalkan. Kalau jumlahnya 8 nanti stage yang ke-8 ya, stage akhirnya finish-nya ya, baru diklik yang ini, yang titik ikon apa? Bukan bintang ya, ikon lope ini. Oke, kita mulai dari stage pertama dulu deh. Tambahkan stage pertama, klik yang ikon bintangnya. Nah, nanti di sini akan langsung diarahkan ke halaman ini nih. Tuh. Berikan keterangan di labelnya stage 1. Karena mulainya perjalanan game itu dari stage pertama, maka di sini klik ya. Klik user can start here. Oke. Karena kalau nggak diklik nanti ngacak gitu. Bingung kadang-kadang yang aktif yang di tengah ya. Padahal startnya harusnya dari stage yang di samping di ujung gitu ya. Nah, makanya di sini perlu diklik.
Kemudian di sini langsung ke bawah, stage kontennya kita pilih. Karena di sini akan menyajikan atau menampilkan slide presentasi, maka di sini kita pilihnya yang ini ya, yang course presentation. Di sini klik. Nanti di bawahnya akan otomatis template-nya. Nah, ya seperti ini ya. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan tampilan yang seperti ini. Ini hampir sama dengan PowerPoint ya. Kemudian di titelnya, silakan di titelnya disesuaikan saja. Kalau saya biasanya tinggal hapus aja yang bagian depannya ya. Cukup yang kita pertahankan ini judulnya, course presentation. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal unggah gambar ya, karena tadi sudah saya buat covernya itu di Gemini. Bapak Ibu juga bisa bisa buat di AI ataupun di Canva. Tinggal nanti di sini di bagian course presentation-nya masukkan aja gambarnya. Klik di ikon gambar tadi, di bagian image, tambahkan ya, add. Nah, kita pilihlah gambarnya. Mana ya? Gambarnya, kalau tadi latar ya. Di sini. Tuh, bentar, bentar, bentar. Sini ya. Oke, di sini. Kemudian kalau sudah selesai, di bawahnya nih ada alternatif teks. Alternatif teks itu keterangan gambar. Kira-kira gambar ini keterangannya apa? Kalau saya di sini menggunakan gambar ini untuk cover ya. Kalau di awal kan cover utamanya ya, cover untuk mappingnya. Kalau di bagian stage satunya ini, ya cover yang berisi judul dari sub pembahasannya. Cover judul lah ya, cover judul gitu. Oke, udah tinggal done. Jadi tahapannya ada berapa tadi? Ini stage-nya diisi ya. Kemudian di checklist startnya, lalu ke bawah pilih stage kontennya dan upload gambarnya, berikan keterangan, selesai. Lah kok kecil gitu ya. Kalau misalkan posisinya kecil seperti ini, silakan disesuaikan. Ini kemarin saya menggunakan ukuran presentasi ya. Ukuran presentasi itu biasanya perbandingan 16 banding 9 ya. Tapi setelah jadi di Lumi ternyata nggak full screen. Berarti kan ukurannya kurang ya, ukurannya berbeda. Bapak Ibu bisa menemukan ukuran yang pasnya dengan cara klik gambar di sini, kemudian tarik tarik nih. Nah, itu ukuran perbandingannya berarti 850 untuk setnya ya, kali 430. Nanti di sini bisa tuh Bapak Ibu kalau misalkan minta bantuan di AI, langsung aja buatkan dengan ukuran ya 850 kali 430 untuk gambar apa gitu ya. Atau di Canva juga bisa sesuaikan ukurannya. Oke, kemudian udah nih cover, kita tambahkan. Jadi di stage ini ada 3 slide misalkan, atau ada 4 slide yang ditampilkan. Sedangkan di sini kok ada satu, gimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya kita tambahkan di sini dulu, add new slide dulu, supaya nanti dia bertambah slide-nya. Kalau ini kan satu per satu, tambah di sini supaya jadi 2 per 2 ya. 2 per 2 itu artinya slide baru kan yang tadi ditambahkan. Di slide kedua ini mau kita isi apa? Kalau saya biasanya di game itu harus ada ini ya Bapak Ibu ya. Apa namanya tuh? Panduan ya. Aset, terus di bagian latar, ini panduan. Terus klik, sebelum klik selesai di sini kita tulis keterangannya ya. Barulah kita klik selesai. Seperti tadi, kita ulangi langkahnya, kita tarik gambarnya. Oke. Kita tambahkan lagi untuk slide ketiga. Slide ketiga kita tambahkan TP ya. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai terlewat untuk tujuan pembelajarannya ya, karena di setiap game itu ya, apalagi game edukasi ya, game pembelajaran itu harus jelas tujuan pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu siapkan juga. Kemudian bisa tambahkan lagi nggak? Bisa. Tambahkan lagi, bisa dengan menambahkan informasi ini profil ya.
profil dari Bapak Ibu. Kalau saya di sini bukan profil yang saya masukkan. Contohnya itu contoh saja dan bisa ditambahkan kok. Nah, kalau saya di sini kebetulan saya sudah buatnya sumber referensi ya. Jadi saya masukkan sumber referensi aja di sini. Sumber referensi ini nggak cocok misalkan di bagian depan, boleh di bagian stage terakhir pun boleh. Kalau misalkan, iya juga ya, ternyata sumber referensi ini kan harusnya biasanya kalau di buku-buku di belakang ya, kenapa ini di depan gitu. Ya kita hapus aja, kita hapus, oke, oke. Terus slide-nya juga kita hapus. Nah ini nih, delete ya. Kalau tambahan kan ini delete aja. Tuh, delete. Nah, oke. Stage pertama sudah jadi. Kalau sudah jadi, ini kan ada 3 berarti untuk stage pertama. Ada 3 halaman yang akan ditampilkan. Udah, scroll ke bawah. Boleh juga, oh di atas nggak ada ya. Scroll ke bawah, down. Nah, nanti akan diarahkan lagi ke mappingnya. Nah, jadi kita mulai bikin stage-nya itu di mapping awal ini. Titiknya kok di tengah? Nah, kita pindahkan aja. Tuh, pindah. Oke. Stage 1 sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita bikin stage 2. Stage 2 ini saya akan memasukkan materi pembelajaran ya. Jadi materinya silakan Bapak Ibu siapkan ya. Buatnya dari AI juga boleh, buat manual juga boleh ya. Yang penting nanti di sini jadinya kalau saya ini dijadikan apa tadi slide-nya itu berupa JPEG ya, JPEG. Kita tambahkan di sini. Tambahkan stage labelnya kita berikan keterangan, berarti stage berapa tadi? 2 ya, stage 2. Kemudian di sini nggak usah lagi kita klik centangnya ya, karena yang memulainya itu tadi ya, sudah di stage pertama. Kalau stage kedua dan seterusnya tidak usah lagi. Langsung aja kita pilih stage kontennya. Tuh, stage kontennya karena masih slide presentasi, jadi kita pilihnya yang sama juga, course presentation. Oke, nanti halamannya seperti ini. Di sini berikan keterangannya, silakan. Misalkan materi boleh ya. Kalau saya biasanya seperti ini aja. Upload juga di sini materinya. Oke, seperti tadi ya, langkahnya sama ya. Materi, saya kebetulan materinya butir sila Pancasila ya. Ada minimal itu ya 5 slide. 3 sampai 5 lah ya, 3 sampai 5 slide. Kalau misalkan, Pak, saya materinya banyak banget, ada 10 gitu. Silakan dibagi di dua stage, berarti 5 sama 5. Tapi membaginya itu, memposisikannya itu jangan berurutan dari stage 2, stage 3 semuanya materi, tapi bisa tempatkan materi lainnya itu di stage ke-6 misalkan ya. Diselingi dulu dengan stage latihan atau stage quiz. Oke, ini setelah kita upload materi 1 misalkan. Materi 1. Oke, down lagi. Nah, kalau ini ada ini ya Bapak Ibu ya. Di sini downnya. Di atas. Down. Oke, kita rapikan lagi. Posisinya kita tarik. Untuk menambahkan slide seperti tadi. Tambahkan. Kita upload lagi. Kita add lagi. Ya. Ini ada 5 ya, ada 6. Ada 6. Oke. Kita down yang di atas dulu, terus kita tarik. Set. Oke. Nah, kalau mau menambahkan di sini ya, silakan Bapak Ibu tambahkan sebanyak slide yang Bapak Ibu punya. Tapi saran dari saya, jangan banyak-banyak. Kemudian diperhatikan juga nih teksnya. Ini kalau saya yang saya buat ini terlalu padat ya. Silakan Bapak Ibu buat yang teksnya jangan terlalu padat seperti ini. Kemudian visualnya juga silakan seimbangkan gitu ya. Bapak Ibu pasti lebih kreatif ya dalam membuat slide materi dengan menggunakan AI. Kalau sudah selesai, ini anggaplah sudah selesai ya. Klik yang di sini stage-nya. Jadi klik stage di sini itu untuk mengaktifkan line-nya, jalurnya ya. Jadi tadi kan kita sudah buat stage pertama. Ini stage kedua. Stage kedua itu nanti akan disambungkan dengan stage berapa. Jadi di sini kan ada pilihannya stage 1. Kalau sudah selesai, done.
Nanti kita lihat. Nah, itu sudah tersambung ya. Ini stage 2, ini stage 1. Oke. Kita tempatkan stage satunya di sini. Nanti perjalanannya supaya berurutan ya Bapak Ibu. Stage 2 sudah selesai kita buat. Berikutnya kita buat lagi stage 3. Karena materinya sudah kita buat ya. Terus pendahuluannya sudah kita buat juga di stage 3, kita tidak lagi menyuguhkan materi, tapi kita langsung membuat konten interaktifnya yang berupa kuis. Saya mau ini image choice ya, memilih satu gambar image choice. Kemudian di sininya kita berikan keterangan dari ininya ya, jenis-jenis kontennya di titel itu. Bisa bahasa Indonesia bisa dirubah misalkan apa namanya, pilihan gambar gitu kan, pilih gambar benar, silahkan. Terus questionnya ini berarti pertanyaan. Misalkan contohnya, coba tunjuk salah satu gambar dari simbol sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, misalkan ya. Persatuan Indonesia. Oke. Sit. Oke. Setelah itu, ini kan question ya, berarti pertanyaan. Langsung kita berikan jawabannya, karena tadi kita milihnya jenis pilihan gambar, otomatis pilihannya adalah gambar. Kita siapkan dulu asetnya ya. Kalau sudah disiapkan asetnya, tinggal upload di sini gambarnya. Add gambar. Oke, kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang sila pertama. Bintang kan? Terus di alternatifnya berikan keterangan sila 1 misalkan. Nah, bener nggak kalau misalkan jawabannya, kok nggak ada? Nah, ini ya, sila 1. Sila 1. Nah, ini jawabannya benar atau tidak gitu. Kalau misalkan benar, ya berarti klik di sini. Nah, ini kan yang ditanyakan untuk Persatuan Indonesia, berarti jangan ya, jangan pilih karet di sini. Nah, terus kita masukkan lagi dulu gambarnya yang berikutnya. Nah, ini kan jawabannya ya. Kalau ternyata pas kita ngupload ini merupakan gambar yang benar, maka ini kita keterangannya dulu diberikan. Di sini kita klik checklist benar, ya. Saya tambahkan satu lagi, tapi di sini ada dua Pak, cuman ada dua. Ya makanya kita bisa tambahkan di sini add option, kita tambahkan lagi supaya semakin banyak pengecohnya ya. Oke. Biasanya yang keliru itu di sini teman-teman. Sering keliru tuh di sila 3 dan 4 untuk simbolnya. Kini sila keempat. Udah. Nah, ini sudah ada 3. 1, bintang. 2, pohon beringin. Pohon beringin yang benar ya. 3, kepala banteng. Kepala banteng sila keempat. Berarti nggak usah diklik coverhead-nya. Berikutnya kita aktifkan nih. Aktifkan stage-nya. Berarti tadi kan stage 3. Stage 3 arahnya ke stage sebelumnya adalah stage 2. Yang stage satunya tidak usah. Nanti bercabang ya. Cukup di stage 2 supaya berurutan. Klik done. Tuh, begini kan berurutan. Kalau tadi klik di stage 1, nanti dari sini nih Bapak Ibu ke sini. Nah, jadi nggak jelas urutannya. Ya. Oke. Sudah jadi nih stage 1, 2, 3. Mau kita coba lihat dulu? Boleh. Kalau mau dilihat, kita ke atas, view. Nah, sudah jadi nih tuh satu, misalkan dibuka informasi tentang pendahuluan ya, cover, terus cara penggunaan, aturan main dan tujuan pembelajaran. Di stage 2-nya materi ya.
Stage 3-nya kita sudah mulai ke kuis. Nah, ini ya, game interaktif atau kuis interaktifnya. Pilihannya mana tadi? Ini ya. Oke, kita cek. Tuh, jawabannya benar ya. Ada feedbacknya, ada tandanya, checklist, ada dikasih bintang gitu ya. Satu persatu karena soalnya di stage 3 satu. Jadi udah dapat bintang nih untuk soalnya. Ya, untuk jawaban karena menjawab benar. Continue. Baik, ya sudah aktif ya. Kita ke edit lagi. Ke edit, kita mau menambahkan stage yang keempat. Tambahkan stage keempat nih Bapak Ibu. Klik stage-nya. Kemudian di sini stage 4. Pilihannya saya mau drag and drop. Ya, ini quiz lagi ya. Drag and drop itu berarti menyeret dan melepaskan ya. Nah, ini biasanya cocok untuk soal-soal menjodohkan. Berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu, di drag and drop itu kita berikan keterangan. Saya berikan instruksinya. Bapak Ibu bisa lebih interaktif ya dalam membuat ininya, membuat apa namanya kalimat atau soalnya. Ini contoh saja. Pasangkan antara misalkan ya. Berarti di sini yang saya mau buat adalah tempat untuk menempatkan gambar objeknya dengan yaitu gambar objek dari sila Pancasilanya. Nah, kita pelan-pelan ya karena di sini tahapannya sedikit ya, sedikit jelimet kalau tidak bisa kita memahami dari template yang ada di sini. Oke, setelah kita titelnya berikan instruksi atau soal, kemudian kita add background ya. Biasanya kalau di apa namanya drag and drop ini ada backgroundnya. Tapi kalau misalkan mau polosan boleh ya. Kalau mau polosan berarti nggak usah dikasih background di sini. Tapi karena saya sudah buat background, ya saya masukkan background ya, Bapak Ibu ya. Backgroundnya ini sudah saya siapkan. Kemudian langsung ke step 2 atau next step. Nah, kalau nggak ada backgroundnya, berarti tadi kan nggak usah diupload lagi di sini. Tinggal langsung ke step 2 ya atau next step tadi. Nah, karena saya di sini ada background yang sudah saya buat di Canva, maka tampilannya akan seperti ini. Kenapa saya buat background seperti ini? Karena tadi kan instruksinya adalah susunlah gambar simbol sila Pancasila sesuai dengan urutannya ya. Di sini sudah saya patenkan nih urutannya nih. Sila pertama, sila kedua sampai sila kelima. Nah, nanti bagaimana siswa untuk mengurutkan simbol-simbol itu yang sudah teracak ya, sudah saya acak di bawahnya nih. Nanti di sini saya tempatkan simbol-simbolnya yang saya acak. Nanti diurutkannya di mana? Di atas. Di atas nih dinaikkan gitu kan. Nanti bisa berikan keterangan supaya tidak bingung, tempatkan pada kolom yang sudah disiapkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau ini sudah selesai, pertama, nah ini coba di bahasa Indonesia kan. Pertama kita buat dulu ya, buat dulu area drop zone-nya. Area drop zone itu ada di sini. Area drop zone itu area yang digunakan untuk menempatkan ya, tadi menempatkan gambar yang nanti akan diseret dan dilepas. Oke. Jadi kita buat dulu drop zone-nya. Klik di sini drop zone. Kemudian di sini kotak satu karena nanti bentuknya kotak. Kotak satu. Terus langsung klik down aja dulu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita posisikan. Tuh. Nanti di sini nih. Ini untuk menempatkan gambarnya ya. Oke. Tuh. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi satu nih, ini udah jadi kotaknya, kotak zone-nya. Bapak Ibu tinggal copy paste aja, tapi di ini dirapikan dulu ya, dirapikan dulu. Kemudian di sini ternyata kalau Bapak Ibu ingin membuat yang apa nih, warna putihnya ini transparan, tinggal edit aja nih. Klik ya, klik edit ininya nih,
Background opacity-nya ini kita buat 50. Kalau mau transparannya eh, nggak terlihat backgroundnya ya, atau berupa PNG, Bapak Ibu ini buatkan di sini 0 ya. Ini saya transparankan saja, transparasikan. Done. Nah, transparan kan. Oke, sudah jadi nih stage untuk kotak zone-nya ya, drop zone-nya. Kita tinggal copy paste aja. Copy, pastekan. Ctrl V ya. Posisikan lagi di sini. Terus Ctrl C, Ctrl V, posisikannya di sini. Oke. Ctrl C, Ctrl V, posisikan di sini. Ini kurang ini ya. Gak apa-apa lah ya. Ctrl C lagi, Ctrl V. Karena ada 5 ya. Jadi kita butuh 5 tempat. Oh, kita geser-geser dulu sedikit biar rapi. Nah, tadi kan yang kita baru kasih nama yang ini ya, yang di drop zone kotak satu. Nah, ini otomatis nih nama kotak-kotak yang lainnya juga sama. Coba kita lihat ya. Nah, kita klik kemudian edit. Pasti sama tuh ya. Jadi silakan Bapak Ibu edit dan ubah namanya ya sesuai dengan urutannya. Jadi ini kotak satu, kotak 2. Nah, ini klik edit kotak 3 ya. Terus down lagi, edit lagi yang kotak 4-nya. Berikan nama kotak 4, down. Terus ini kotak 5, edit, berikan keterangannya kotak 5. Ini harus berbeda namanya Bapak Ibu ya, walaupun bentuknya sama ya, bentuknya kotak, tapi harus berbeda karena ini kan urutan nih, berurutan. Kenapa harus berbeda? Nah, nanti kita lihat. Berikutnya, setelah kita sudah buat kotaknya, ya, ini sudah kita buat, maka yang harus kita masukkan lagi di sini adalah gambarnya. Bisa gambar, bisa teks ya. Tapi karena saya sudah menyiapkan gambar, saya masukkan gambar. Yang penting yang pertama kita buat ini drop zone-nya dulu. Ya, ini drop zone Bapak Ibu. Kita buat dulu drop zone-nya. Kalau drop zone-nya sudah kita buat, ya Bapak Ibu tinggal upload yang lainnya untuk yang di apa objek yang di drag-nya bisa bentuk teks atau bisa gambar. Saya pilih yang gambar, klik. Karena saya sudah menyiapkan gambarnya. Nih, sila 1 sampai sila ke-5. Oke. Terus setelah itu alternatifnya berarti ya. Ini sila 1. Nah, ini Bapak Ibu nih. Nih, ya. Ini nanti kan tadi kotak-kotak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sila 1 di sini kita all. Ya, karena supaya apa? Supaya sila 1 ini gambarnya kita bisa pindahkan atau kita bisa dropkan ya, tempatkan di kotak 1 atau kotak 5. Oke. Setelah itu kita done. Untuk berikutnya kita upload lagi. Apa nih yang belum nih? Oh, harusnya udah. Oh, bisa ya. Nah, ini kan gambarnya. Tuh, nanti kita rapikan ya. Kita rapikan. Berikutnya kita masukkan lagi gambar yang kedua. Sila kedua. Berarti di sini sila kedua ya. Select drop zone-nya semuanya ya. Down lagi. Oke. Terus kita tambahkan lagi gambar ke-3, sila ketiga ya. Sila ketiga berikan keterangannya, sila 3. Select all lagi. Down lagi. Terus oh ini kalau misalkan kok Pak langsung ke sini ya, tadi hilang lagi. Jangan khawatir. Tadi kan kita bikin yang ini ya. Titik yang stage 4 ya. Nah, kita sambil sekalian rapikan posisi stage-nya. Kita tinggal klik lagi edit. Oh, edit. Nanti dikembalikan lagi ke halaman drag and drop-nya. Oh, ya. Drag and drop-nya. Terus kita tambahkan tadi berarti
sila keempat, ya, lanjutannya sila 4. Ininya all, terus down lagi, ya. Oh ya, downnya yang sekali aja ya. Berikutnya klik image lagi, masukkan gambar yang kelima ya, sila kelima. Sila 5. Terus select all. Terus di sini down. Udah. Nah, tapi di sini jangan Bapak Ibu urutkan sesuai dengan urutannya karena nanti kan tugasnya anak-anak harus mengurutkan yang ditempatkan di sini ya, di atas ya. Jadi yang di bawahnya kita acak posisinya. Kita acak ya, tapi dirapikan gitu ya susunannya supaya rata, sejajar ya. Langkah berikutnya kita tinggal mengaktifkan lagi yang ini, yang kotak. Klik lagi di sini, yang kotaknya, yang untuk drop zone-nya ya ini ya. Kalau ini kan untuk apa namanya? Drag ya. Ini untuk drag, ini untuk drop. Kalau drag ini untuk diseret, yang ini untuk tempatnya ya. Zone drop untuk tempatnya, mengedrop ya, menempatkan gitu ya. Terus kita edit. Oke. Nah, di kotak satu kita pahami dulu di sini ya. Di kotak satu nanti jawaban benarnya itu untuk image yang berapa? Ya, image sila satu kan ya. Makanya tadi kan harus diberikan keterangannya yang memang sesuai dan berurutan ya. Berarti yang diklik itu adalah image satu. Ya, kalau tadi kan gambarnya semua ya. Ini kalau untuk yang ditempatkan untuk tempatnya itu jangan semua. Tapi kita pilih yang benarnya. Kotak satu akan dimasukkan jawaban benarnya untuk sila satu. Oke, kita down lagi. Kemudian ke kotak 2, edit. Itu nanti akan untuk tempat dari gambar sila ke-2 ya. Kotak 3, edit lagi. Berarti di sini aktifkan sila ke-3. Kotak 4, edit lagi. Kita aktifkan untuk sila ke-4. Kotak 5, aktifkan lagi. Edit untuk sila ke-5. Oke, nah, tapi ininya ngacak ya. Iya, ininya ngacak di bawahnya. Tapi nanti ketika ditarik nih, ini kan bisa ditarik kemana-mana nih, ditempatkan kemana-mana. Tapi jawabannya nanti akan terseleksi gitu. Oke. Kita coba deh ya, kita coba. Oh ya, ini berarti stage-nya ke stage 3. Done. Kita coba ya untuk soal yang ini. Stage berapa tadi? 4. Sini view-nya. Langsung ke stage 4. Tuh, begini kan. Ini susunlah gambar simbol sila Pancasila sesuai dengan urutannya. Sila pertama, mana? Ini kalau ditarik ini juga bisa. Tuh, bisa ditarik kemana-mana, ini ditempatkan ke kotak kemana-mana bisa. Cuman jawabannya tentu nanti akan salah kan. Misalkan ya, kita tarik begini. Tuh, tarik seperti ini. Oke, sudah nih. Ini kan salah nih jawabannya nih. Nah, nanti kita cek nih koreksian dari uh, Luminya. Kita cek. Tuh, nanti, oh salah semua. Kita coba ulang ya. Ulang. Kita coba tempatkan yang benar. Set, set, terus ada yang salah, kita salahkan beberapa. Atau satu yang kita salahkan. Atau dua ya. Nanti kita cek. Tuh ya, ini yang benar. Checklist-checklist. Nah, itu sebagai feedback langsungnya ya dari aplikasi Lumi. Oke, berarti sudah berfungsi. Gimana Bapak Ibu? Sudah paham ya? Teman-teman sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham kita tambahkan lagi untuk jenis yang kuis berikutnya. Keedit lagi, berarti kita tambahkan untuk yang stage 5. Stage 5 kita tambahkan bintang. Kita rename lagi di sini jangan lupa stage 5. Oke, di stage 5 ini saya mau membuat jenis soal apa ya? Drag the word lah ya. Drag the word. Oke. Terus di sini drag the word-nya kita judulnya
Ya, judulnya kita ini kan kita sesuaikan saja dengan jenisnya. Nah, di drag the word ini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu perhatikan juga nih. Contohnya ini Bapak Ibu. Saya sudah buat kebetulan kemarin di ChatGPT ya. Saya perlihatkan ChatGPT-nya. ChatGPT. Terus di bagian mana kemarin ya? Bapak Ibu bisa buat juga ya di ChatGPT atau di mana yang Bapak Ibu suka. Nah, nah ini sudah saya buat nih beberapa jenis soalnya. Jenis soalnya yang mana? Nah, yang ini nih. Tuh. Ini nanti di bagian petunjuk ya berarti ya. Nih petunjuk. Oke, bacalah cerita berikut seret kata yang tepat ke setiap kotak kosong sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, oke kita copy, terus kita masukkan ke sini ya di bagian ini dia paling atas nih, yang teks deskripsinya. Paste tuh untuk petunjuk ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang di teksnya ini barulah kita masukkan soalnya. Mana? Nih soalnya nih. Soal cerita itu kan. Oke. Jawabannya ini udah sediakan ya, persatuan, ketuhanan. Eh, Nanti kita isi langsung. Tuh. Nah, ini kan ada kalimat yang tidak ini ya, tidak lengkap ya. Misal di sini nih. Nih, di sini tidak lengkap. Ini jawabannya tadi apa? Nah, kita ubah nih. Kita ubah dengan menggunakan cara tadi yang di sini ya. Keterangannya setiap jawaban itu harus diawali dengan tanda bintang. Tanda bintang mana? Tanda bintang. Apa tadi jawabannya? Persatuan ya. Persatuan. Terus ditutup lagi dengan tanda bintang. Yang di ini kedua apa tadi? Kita lihat lagi. Ketuhanan kerakyatan ya, ketuhanan dulu. Bintang ketuhanan, ketuhanan. Tutup lagi sama bintang. Terus yang ketiga apa? Kerakyatan ya. Ketiga, oke, bintang kerakyatan, bintang lagi. Terus yang keempat, kita cek lagi, kemanusiaan sama keadilan. 4 bintang kemanusiaan. Bintang, terus 5 bintang keadilan. Oke, sudah. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan pengecoh, misalkan di sini, nih pengecohnya silakan dibuat pengecohnya ya. Pengecohnya bisa satu atau bisa dua jawaban ya. Jawaban yang salah berarti ya. Nah, ini contohnya nih. Tadi tuh contohnya ya. Jadi seperti ini. Nanti kalau misalkan ada dua, berarti bintang, terus jawaban salahnya, bintang lagi, spasi, bintang, ya, jawaban salah, dan bintang lagi. Ya, kalau saya di sini nggak ada ini ya, nggak ada pengecohnya, karena kan jumlah silanya memang sila ke 1 sampai sila ke 5 ya, ada 5 jumlahnya. Hanya hanya kita di sini kita acak aja nih, kita acak posisinya. Oke, udah selesai. Di sini stage-nya berarti kita buat stage 5. Yang kita aktifkan adalah stage 4 ya untuk apa garisnya. Down. Tuh, mana tadi? Nah, di sini numpuk ya, kita pindahkan. Ya, sudah jadi berapa tuh? 5 stage Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat stage ke-6. Klik lagi yang ini ya Bapak Ibu. Oke. Stage-nya 6 ya. Saya mau buat quiz lagi, tapi jenisnya yang mana? Kok nggak ada lagi ya? Oh ya ini, memory game. Oke, ada memory gamenya ya. Kemudian di sini titelnya
Nah, ini yang bedakan dengan ini ya Bapak Ibu ya, dengan jenis-jenis dari game lain yang sebelumnya tadi yang sudah kita masukkan. Kalau di memory game ini, titelnya kita berikan untuk soalnya, instruksi gitu misalnya ya. Ini contohnya. Coba temukan ya, temukan kesamaan dari gambar yang tersembunyi antara simbol sila Pancasila dengan contoh implementasinya. Contoh implementasinya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian di sini kita siapkan asetnya dulu ya Bapak Ibu. Setelah asetnya sudah siap, Bapak Ibu tinggal upload. Di sini saya akan memasangkan tiga gambar, berarti 6 ya, butuh gambar 6. Di sini ada 1, 2, 3, kita tambahkan lagi 1. Oke ya. Berikutnya kita add di sini untuk gambar pertama. Kita cari dulu asetnya. Di sini saya simpan asetnya di image sila pertama misalkan ya. Ini. Terus di sini sila pertama. Tulis keterangannya ya. Mau ada audio silakan di sini ya, berikan audionya. Kalau saya tidak usah memberikan audio, langsung ke matching image-nya. Jadi sila pertama itu nanti matchingnya ke implementasi gambar yang mana nih? Ini ya. Oh, jadi kita cocokkan. Langsung di sini kita cocokkan. Kemudian udah nih nomor 1 nih ya. Oh, ini sila 1. Harusnya di atas ya. Kita tarik aja nih. Kita pindahkan aja tuh di sini. Kemudian yang kedua, klik dulu di sini. Nah, ini kan kosong lagi gambarnya ya. Karena belum diisi. Masukkan lagi. Saya mau memasukkan gambar atau simbol dari sila. Kita lihat dulu ininya. Sila ketiga. Sila ketiga pohon beringin. Tambahkan lagi di sini matching image-nya. Berarti cocoknya dengan implementasi ini ya gambarnya. Terus ini persatuan misalkan. Tadi belum sempat dinamain ya di sini ya. Sila pertama tuh toleransi. Oke, terakhir di sini di card-nya kita tambahkan. Ini belum berganti nama card-nya karena kita belum rename di sininya ya. Di bagian alternatif teksnya ya. Contoh sila keempat. Berarti lambangnya kepala banteng. Sila keempat, matching image-nya dengan contoh gambar yang ini ya, musyawarah. Musyawarah. Oke, sudah. Sebelum kita klik down di sini, karena ini apa stage berapa tadi? 6, kita aktifkan ke sambungkan ke stage 5. Oke, done. Selesai. Kita tempatkan posisinya. Sekarang kita coba untuk preview dulu ya. Di mana nih stage berapa? Udah stage 6. Kita buka yang stage 6-nya dulu. Kita ke atas, view. Kita coba lihat yang stage 6-nya saja ya. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Oh, ini ternyata tadi ada yang keliru ya. Stage 6-nya ini harusnya kita isi instruksi ya. Nanti kita coba perbaiki. Kita buka dulu fungsi dari ini gambarnya. Nah, begini nanti tuh. Tuh, kita cocokkan antara gambar implementasi dengan simbol sila Pancasilanya. Oke, kita perbaiki ya di bagian tadi instruksinya. Kita kembali lagi ke edit. Terus di stage ke-6 berarti. Klik stage 6, pilih edit. Nah, ini ya, tadi memang agak keliru ya. Padahal sudah saya jelaskan ada
perbedaan antara stage 6 dengan stage lainnya ya. Untuk jenis kuis yang memory game ini, harusnya yang title ini kita posisikan, nah kita cut aja ini ya. Kita cut atau kita copy di stage ini, di label. Jadi labelnya itu bukan kita berikan keterangan stage 6, tapi kita buatkan ini soal ya atau instruksi. Nah, ini yang membedakan dengan stage lainnya. Yang titelnya ini kita kosongkan boleh ya, karena ini nanti nggak muncul juga sih. Nah, kita berikan ini aja deh, keterangan jenis kuisnya ya, memory game. Memory game. Oke, kita coba tengok dulu deh. Kita down dulu, kita tengok sebentar. Nanti seperti apa tampilannya di stage 6. Nah, ini kan tuh. Coba temukan kesamaan dari gambar yang tersembunyi antara simbol sila Pancasila dengan contoh implementasinya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan stage ketujuh ya Bapak Ibu. Nah, di bagian sini kita down dulu, kita masuk ke map yang utama tadi, tambahkan stage, kemudian di label ini berikan keterangan stage 7. Stage kontennya saya mau membuat jenis konten quiz ya Mas quiz. Tapi saya mau pilih yang question set. Jadi di dalam satu slide itu bisa ada beragam jenis kuisnya. Ya, kalau tadi kan di stage-stage sebelumnya Bapak Ibu sudah bikin image choice, kemudian ada juga kita bikin tadi drag the word ya, drag and drop. Nah, sekarang saya mau buka yang question setnya. Seperti apa tampilannya? Kita coba dulu ya. Klik di sini. Nanti seperti biasa, kalau sudah kita pilih jenis kontennya, di bawahnya itu template-nya mengikuti. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan. Jadi di question set ini Bapak Ibu bisa menggabungkan beberapa jenis quiz di dalam satu stage atau satu slide. Ini pilihannya ya. Tapi saran saya, kalau di stage sebelumnya Bapak Ibu sudah memasukkan image choice, drag and drop gitu kan, kemudian drag the word, itu baiknya jangan dimasukkan lagi di sini. Ini contohnya multiple choice ya. Multiple choice sebenarnya pilihan ganda kompleks ini Bapak Ibu ya, dengan jawaban lebih dari satu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu di situ ada pilihannya single choice, nah itu pilihannya satu untuk jawaban benar. Ini nggak apa-apa kita buatkan yang multiple choice, tapi ininya bentuknya ke ini ya, pilihan benarnya kita setting cuma satu pilihan benar. Nah, Bapak Ibu bisa nanti buat soal-soalnya itu ya atau buat kuis-kuisnya dengan menggunakan ChatGPT. Ini saya menggunakan ChatGPT nih Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu yang penting jenis kuisnya tahu gitu kan. Buatkan soal untuk sub pembahasan apa gitu, jumlahnya berapa, buatkan dengan jenis soal apa gitu ya. Nanti akan di generate oleh ChatGPT. Tapi sekali lagi Bapak Ibu harus memeriksanya ya, benar nggak gitu yang dibuat oleh ChatGPT. Nah, ini saya sudah buat, tinggal saya taruh di Luminya. Nah, kalau yang tadi di atas itu kan deskripsinya itu berisi soal ya. Nah, kalau untuk optionnya di sini Bapak Ibu masukkan optionnya di sini satu-satu. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di kolom optionnya. Jawaban benarnya mana? Itu ada karet ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu centang aja kalau misalkan jawabannya benar di bagian option yang mana. Tadi jawaban yang benarnya di option berapa? Option apa? D ya. Pembahasannya juga boleh nanti silakan dimasukkan. Saran saya kalau untuk pembahasan mah ya nanti di jawaban benar aja. Ini kan jawaban benarnya tadi D ya. Nah, di bagian ini tips and feedback. Nah, di bagian dua ini Bapak Ibu ya, dia akan muncul ketika dipilih, diseleksi, dia akan muncul sendiri tanpa diseleksi. Dua-duanya boleh diisi ya. Tapi jangan di tip teks. Kalau di tip teks ini untuk apa istilahnya? Cloud. Bukan cloud ya. Apa sih namanya? Clue ya, untuk clue, bukan untuk pembahasannya. Jadi kasihkan clue saja, nggak apa-apa. Dia biasanya ada apa ikon yang kalau diklik dia muncul kan clue-nya. Itu untuk
untuk di tipnya. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal aktifkan stage-nya. Nah, di sini kan ada stage yang berbeda nih. Kenapa? Ya karena tadi kita membuat keterangan stage-nya di stage 6 itu bukan stage 6-nya tapi instruksinya ya. Itu yang membedakan dari stage apa itu tadi kita buatnya yang stage 6 eh, memory game ya, memory game dengan stage-stage lainnya. Nah, ini kalau dibuka seperti ini nanti jadinya. Tuh kan ada pembahasannya juga ya muncul ya. Kalau jawabannya salah tetap muncul pembahasan. Oke, kemudian kita edit lagi. Saya mau merapikan ini Bapak Ibu supaya tulisan di bagian pertanyaannya tidak terlalu dempet ke atas ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menambahkan jenis kuis lainnya. Tambahkan aja. Saya berikan satu contoh lagi deh untuk benar dan salah ya. Seperti biasa, kemudian titelnya kita sesuaikan. Nah, bisa memasukkan ini juga ya, foto, video atau audio. Nah, saya cuman teks aja di sini. Nanti Bapak Ibu bisa kalau ada gambar bisa memasukkan gambar. Nah, ini saya sudah buat juga nih yang benar dan salah. Saya ambil salah satu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri dengan mata pelajarannya dan ya kuis-kuisnya yang Bapak Ibu buat. Jawabannya apa tadi? Ini biasanya kalau benar salah pernyataan ya bentuknya ya. Jawabannya di sini salah ya, berarti false. Salah. Nah, di behavior settingnya, Bapak Ibu, seperti yang tadi ya di jenis soal pertama, bisa juga nih mengisikan pembahasan soalnya ya. Ada nggak pembahasan soalnya? Silahkan ya dibahas atau diberikan keterangannya di situ. Ya, kalau tidak ada, ya sudah dikosongkan saja. Klik down. Kemudian setelah itu kita kembali lagi, kita coba view. Seperti apa sih hasilnya? Kita view. Nah, ini yang membedakan jenis soal yang single quiz ya dengan apa tadi? Question set. Nah, question set ini seperti ini tuh. Ya, di dalam satu stage itu bisa ada beberapa jenis soal ya, kumpulan jenis kuisnya. Oke, saya mau merapikan stage 7-nya ini tulisannya terlalu ini ya yang bagian apa tadi? Benar dan salahnya. Saya rapikan dulu, saya enter. Oke. Ya, udah selesai Bapak Ibu, tinggal klik done ya. Saran saya kalau di question set ini silahkan buat minimal 3, maksimal 5, nggak usah banyak-banyak ya. Stage terakhir kita langsung pilih yang ikon gambar Lope. Nah, stage 8 dan di sini special stage-nya jangan lupa harus diklik finish. Kemudian kita aktifkan stage 7-nya ya untuk alur jalan dari lainnya tuh ya. Sudah selesai nih Bapak Ibu tinggal dirapikan tuh lainnya tuh. Oke, tuh sudah bagus ya. Cuman ini warnanya kalau misalkan Bapak Ibu merasa ini kurang kontras ya warnanya ya silahkan Bapak Ibu ubah warnanya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu kita harus menggunakan apa ya kunci ya digembok dulu nih supaya anak-anak itu tidak mengerjakan secara acak dan tetap beralur ya mulai dari stage pertama dulu sampai ke stage finish. Caranya Bapak Ibu ke sini behavior setting, kemudian scroll ke bawah pilih yang map. Nah, di roamingnya ini pilih yang complete to clear stage untuk mengunci stage-stage yang lainnya. Nah, ini ya. Tuh, jadi nggak bisa dibuka tuh. Anak-anak harus menyelesaikan dulu stage satu persatu secara berurutan ya. Kalau sudah selesai, barulah stage berikutnya bisa terbuka dan bisa dikunjungi ya. Oke, ini sudah aktif untuk stage-nya, untuk kuncinya juga sudah aktif dan tadi kalau misalkan Bapak Ibu mau apa mengganti warna ya, silahkan di bagian sini nih. Tuh ada visual setting. Untuk stage itu untuk titik-titiknya ini nih. Tuh ya, untuk stage itu untuk titik-titiknya. Terus pad itu untuk line-nya ya, untuk garisnya. Nah, ini bisa dipilih tuh modelnya mau yang bentuknya titik-titik atau mau yang strip-strip ya atau yang mau agak panjang silakan ya. Tapi nggak bisa belak-belok ya karena stage-nya tetap tetap lurus kalau di Lumi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin memasukkan audio ya tinggal masukkan di sini nih audio setting nih. Tuh ya.
kita masukkan misalkan background suaranya ya, ketika anak-anak itu membuka map akan ada backsound ya, yang terus bisa mereka dengar ya untuk menemani mereka belajar. Nah, di sini Bapak Ibu siapkan juga asetnya. Audionya jangan terlalu panjang. 1 menit itu udah maksimal ya, paling 30 detik lah ya. 30 detik kalau bisa karena nanti bisa berulang-ulang tuh. Ya, 30 detik. Oke, kita pilih. Terus di bagian eventnya juga bisa nanti Bapak Ibu pilih ya. Bapak Ibu nanti aktifkan tuh banyak tuh. Nanti di pelajari ini maksudnya untuk apa? Ada yang untuk kuis ya, ada yang untuk skor akhirnya dan lain sebagainya nanti bisa disesuaikan. Apakah harus semua? Tidak, tidak harus semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan ya, audionya satu lagi ya di bagian eventnya. Saya masukkan yang untuk open exercise. Ini audio yang berbeda dengan audio di bagian pertama tadi ya di ini background musiknya. Ini nanti akan muncul ketika ya user itu membuka stage-nya. Nah, kalau pas diklik, nanti kan ada stage pembelajaran ya. Nah, ini diiringi dengan musik yang lain. Jadi suaranya berbeda, audionya berbeda dengan latar utamanya. Baik, setelah itu Bapak Ibu eh, lengkapi juga kalau nanti mau gitu ya untuk memasukkan audio di bagian skor dan lain sebagainya silakan nanti dilengkapi ya. Tapi kalaupun misalkan cukup dengan 2 audio saja ya tidak masalah ya. Cuman tadi Bapak Ibu jangan terlalu panjang audionya. Jangan lupa disimpan file kemudian save setiap kali Bapak Ibu selesai melakukan pekerjaan atau edit bagian-bagian terpenting di H5P-nya sampai ada muncul hijau ini H5P save. Itu berarti sudah berhasil ya. Kemudian file export. Nah, di sini pilih yang all in one aja Bapak Ibu. All in one HTML file karena di all in one ini nanti aset-aset lainnya sudah terpackage di dalam satu HTML. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih di mana letak untuk menyimpannya dan berikan namanya apa gitu ya. Silakan. Misalkan Gmap mata pelajaran apa? Silakan disimpan dulu ya. Oke, kita tunggu sampai munculnya hijau ya. Sukses. Berarti kalau sudah muncul tadi keluar hijaunya, udah ada notif suksesnya, barulah Bapak Ibu bisa close dari aplikasinya ya. Dan kita coba lihat ya. Nah, ini kan tadi ya. Ini yang template-nya, ini yang setup-nya. Kalau setup ini itu kan aplikasinya, yang ini template itu versinya tipenya H5P itu berarti masternya, master editannya ya. Nah, kalau sudah buat produknya, Bapak Ibu yang dari template aja ininya ya, bukannya yang dari H5P-nya. Nah, ini hasilnya adalah HTML. Kita buka deh. Tuh, sudah berhasil ya, sudah bisa dibuka nih tuh. Oke, selamat Bapak Ibu sudah berhasil membuat satu konten digital jenis game map dengan aplikasi Lumi versi 0.9.1. Ada satu langkah lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin membuat apa namanya HTML ini supaya bisa masuk ke CMS ruang murid, biasanya Bapak Ibu harus mengubah namanya dulu ya dengan mengubahnya menjadi index. Tidak perlu ada .html-nya ya. Karena HTML itu kan ekstensi biasanya dia sudah nempel ya di ininya ya, di apa namanya? Di keterangannya. Jadi cukup kasih indeks. Kemudian buat foldernya, masukkan HTML nama indeks tadi di dalam sebuah folder. Kemudian foldernya itu Bapak Ibu ya, ini cuma ada satu ya karena tadi kan sudah terpackage ya aset-aset lainnya ya, gambar, kemudian audio sudah masuk semua di sini nih. Ya. Ini berapa size-nya? 15,9 MB ya. Oke. Terus 15,5 kan. Terus Bapak Ibu di bagian folder ini barulah Bapak Ibu buatkan zip-nya, kompres menjadi zip. Nah, biasanya file zip inilah yang perlu Bapak Ibu kirimkan ya sehingga nanti dapat dimasukkan ke CMS ruang murid.
Ya, baik itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Terus berkreativitas ya. Semoga Bapak Ibu bisa berkontribusi untuk melengkapi konten-konten yang ada di ruang murid dan bisa juga digunakan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu.